Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin alaihi afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Terlebih dahulu kami mengajak jamaah sekalian untuk memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak pujian, sanjungan dan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita berharap dan memohon kepadanya agar memudahkan kita menjadi hamba yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, menjadi hamba yang pandai beristighfar ketika berbuat dosa dan kesalahan, dan pandai untuk bersabar ketika mendapatkan cobaan ataupun ujian yang tidak menyenangkan. Salawat dan juga salam semoga terlimpah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikut beliau termasuk kita. Masih menyisakan 2 hadis di bab yang ke-10, bersegera melakukan kebaikan dan motivasi untuk melakukan kebaikan tersebut dan bergegas dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Kalau kita bacakan 2 hadis kok terlalu banyak, maka 1 hadis terlebih dahulu, silahkan dibaca. Hadis yang ke-7. Kitab Riyadhus Shalihin, bab segera melakukan kebaikan dan motivasi untuk berbuat baik dengan penuh kesungguhan. Hadis ke-7, halaman 81. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an la tandiruna illa faqatan mumsiya aw ghinan mumyiya aw maradan mufsidan aw haraman mufsidan aw mautan mujizan aw dajjala fasyarul ghanibin yungkadzabu aw sa'atan fasa'atu adha wa amaru rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segeralah beramal sebelum datang 7 perkara. Apakah kalian menunggu kemiskinan yang melenakan, kekayaan yang menimbulkan kesombongan, sakit yang mengakhiri segalanya, atau kepikunan yang melemahkan pikiran, kematian yang datang tiba-tiba, atau datangnya Dajjal padahal ia seburu-buru orang yang ditunggu, atau menunggu kiamat padahal ia sangat dahsyat dan mengerikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Sebelum kami jelaskan derajat hadis ini adalah dhaif. Dijelaskan oleh para ulama, ini saya tidak perlu untuk membaca takhrij dari para ulama. Semisal takhrijnya At-Tirmidzi, juga Ibnu Qaisarani,
Al-Mubarakfuri, Syekh Albani, Syekh Syuaib Al-Arnaud. Kesimpulannya secara sanad hadis ini lemah karena ada problemnya pada perawi bernama Muhris bin Harun. Dan Imam At-Tirmidzi menganggap hadis ini hasan gharib, standar beliau. Namun hasan gharib, hasan tapi aneh, asing. Terus banyak muhadis seperti yang kita sebutkan tadi yang menilainya dhaif. Makna hadis ini, maknanya ya, kita enggak tengok sanad ya, kita tengok matannya. Kita enggak nengok sanadnya karena sanadnya tadi dhaif. Makna hadis ini itu sejalan dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis sahih dalam bab bersegera dalam ketaatan. Makanya ini bukan jadi sandaran utama. Yang jadi sandaran utama nanti adalah hadis-hadis dan ayat-ayat. Maka ini kita katakan sebagai syahid yang mendukung, bukan satu-satunya hujjah, satu-satunya hujjah. Ya. Tayyib, sebagai pengantar untuk kita memahami hadis ini, bahwa sebenarnya kita itu banyak musuh yang besar. Ya. Itu tidak hanya syirik, juga bukan maksiat yang terang-terangan. Tapi siapa tahu menunda amal itu termasuk bolo apa konco? Bolo apa musuh? Musuh. Menunda amal itu musuh, bukan teman. Mengapa? Banyak di antara kita, termasuk saya sendiri, itu tahu keutamaan A, B, C, D. Amal-amal kan banyak banget keutamaan. Kita juga banyak tahu tentang pintu-pintu kebaikan. Saya juga nulis tentang 50 motivasi amal soleh, 50 jalan menuju surga. Tahu. Namun apa yang membuat kita tertahan untuk mengamalkan itu semua? Bukannya kita nggak mampu, ada kemampuan. Ya. Masalahnya pada satu kata, nanti. Kosik engko. Leres boten, Pak? Alah engko wae, sesuk wae, pekan depan wae, sasi ngarep atau tahun depan. Nah, kosik kan tergantung apa yang mau diamalkan. Ternyata setelah berlalu hari demi hari, ternyata tenaga kok semakin lemah, kok tiba-tiba sakit juga mengunjungi. Bukan kita mengunjungi orang sakit, tapi sakit mengunjungi kita. Ya. Terus kesempatan tiba-tiba jadi berubah, nggak kayak dulu, ketika masih ada kemampuan yang kuat. Terus tiba-tiba juga pintu-pintu amal itu kok tertutup. Kesempatannya sudah nggak ada. Coba dulu sebelum Ramadan, pengennya apa, Pak? Pokoknya aku ke Ramadan pengennya ngene. Tapi ketika masuk Ramadan, ya. Terus selepas Ramadan baru kok ndemen aku ora maksimal gitu loh. Gitu kan? Imam Nawawi rahimahullahu taala menempatkan bab ini, ya, bab yang ke-10 ini. Setelah bab-bab akidah tentang masalah hati, itu sebenarnya untuk menegaskan, memberikan penegasan. Iman
kalau iman itu benar, harus segera dimanifestasikan, diterjemahkan, diejawantahkan jadi amal. Gitu loh. Setelah bab iman, awal-awal kan masalah ikhlas, masalah sabar, masalah taubat, macam-macam kan? Ya. Maka beliau ingin menegaskan di dalam bab bersegera ini, bab yang ke-10 ini adalah untuk segera diwujudkan dalam amal. Ya. Baik. Kita masuk ke hadis Abu Hurairah yang tadi dibacakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'an. Bersegarlah kalian melakukan berbagai amal soleh sebelum datang 7 perkara. Dan memang 7 perkara ini menghalangi kita untuk beramal soleh, atau bahkan memutus kita untuk beramal soleh. Apa yang pertama? Hal tangtaziruna illa faqran munsiyan. Apakah kalian hanya menunggu, ya? Pertama, kefakiran yang melalaikan. Yang kedua, ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang melampaui batas. 3, aw maradan mufsidan, sakit yang merusak. 4, au haraman mufnidan, atau tua renta yang melemahkan akal. 5, au mautan mujhizan, atau kematian yang memutuskan segalanya. Awid dajjal fa syarrun ghaib yungtadar, atau dajjal maka ia adalah seburuk-buruk hal yang gaib yang dinantikan. Atau yang ketujuh, awisa'a fasa'a adha wa amar, atau datangnya kiamat, dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit lagi. Mari kita lihat satu persatu dari 7 perkara yang menghalangi kita untuk beramal soleh. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang lemah tadi, ya, badiru bil a'mari, artinya bersegera dalam mengerjakan amal-amal soleh. Lawannya segera itu apa? Menunda, nunda. Kata al-mubadarah itu mengandung makna as-sabq, as-sabq mendahului. Terus mengandung makna al-musara'ah, cepat, ya. Terus al-intihas, yaitu memanfaatkan kesempatan. Ini seperti firman Allah, fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Sesuaikan dengan dalil. Makanya tadi kita sampaikan maknanya sahih, ya, karena terdapat dalil dari Quran maupun as-sunnah. Sab'an 7 hal. Ini menunjukkan penghalang-penghalang besar yang hampir dipastikan mengenai manusia. Hampir dipastikan. Pertama, fakir. 2, kaya. Kalau enggak kaya kan fakir. Atau mungkin seseorang bisa merasakan dua-duanya. Ya kaya pernah, ya fakir juga pernah. Terus sakit. Ya, siapapun yang enggak pernah sakit enggak mungkin kan? Tua, kalau dikasih umur kan pasti akan tua. Terus mati, siapapun pasti akan mati. Dajjal, tidak semua orang bisa ketemu Dajjal. Tapi ini kalau sampai kita ketemu Dajjal, ini juga penghalang. Kiamat, nah ini lebih pahit lagi. Ya dan billah. Maknanya bukan cuma 7 ini tok. Ya. Bukan 7 ini saja. Seringkali Nabi SAW sebutkan angka 7 atau 5 atau berapa, itu hanya sekedar contoh permisalan, bukan untuk membatasi. Dan angka 7 ini contoh paling kuat yang bisa menyapu amal kita.
Yang pertama, faqran munsiyan, kefakiran yang melalaikan. Ya. Fakir itu sebenarnya tercela atau enggak? Enggak. Ya, bahkan Nabi SAW dalam suatu hadis beliau tidak mengkhawatirkan kefakiran menimpa umatnya, justru apa? Kekayaan yang beliau khawatirkan. Kalau seandainya dunia dibuka pintunya selebar-lebarnya, manusia berlomba-lomba mencari dunia, ya mereka saling sikut, saling hantam, saling berebut, ya ini yang membuat Nabi khawatir. Kalau kefakiran itu sendiri tidak tercela kalau disertai dengan kesabaran. Nah, yang tercela itu yang mana? Ya, yang tercela itu bila kefakiran menjadikan seorang itu tenggelam dalam mencari nafkah. Ya, sampai-sampai apa? Ibadahnya lupa, thalabul ilminya lupa, majelis lupa, hak keluarga, masyarakat juga lupa. Kita bisa tengok di zaman sekarang, ya. Tanpa orang itu terlalu sibuk kerja, sampai tidak sholat jamaah, sampai Jumatan pun rela ditinggalkan demi alasan sedang kerja. Boro-boro hadir kajian ilmu, dan juga bahkan tidak sempat mendidik anak, berangkat pagi-pagi pulang malam-malam. Ya, ketemu anak berangkat dalam posisi tidur, pulang pun juga sudah tidur. Ada yang seperti itu kah? Iya. Pasti ya ada di dunia ini, pasti ada yang seperti itu. Maka ya hadis ini seakan mengatakan sebelum engkau dikejar kebutuhan hidup yang melelahkan, melalaikan, segera tabung amal saat masih longgar. Orang sekarang kan pada sibuk nyari kerja ya. Wih, senangnya orang itu kalau punya dapat kerja itu senang banget gitu. Apalagi di tempat kerjanya ada lembur-lembur, wih senang banget itu. Tapi mereka itu nggak merasa bahwa sebenarnya mereka itu diperbudak oleh dunia. Bayangkan kerja sudah normal 8 jam, ya. Kemudian mau nambah lembur. Jadi ada yang sampai 12 jam lembur. Ya, jam 7 sampai harusnya jam 3, ya. Terus karena lembur sampai jam, bahkan ada ya, ada itu ya kisah nyata juga, sampai tengah malam jam 12, ya. Berangkatnya pagi, pulangnya tengah malam. Dan kau yang ini piye ya? Ya, yang ngejar butuh kok gitu ya. Butuh kok dikejar. Butuh dikejar itu nggak dapat. Butuh itu kalau dikejar malah lari. Ya, makanya kalau dunia itu dicari, dikejar itu malah lari. Tapi kalau kita ngejar akhirat, dunia menawarkan diri kepada kita. Ya, ibaratnya kan ini dunia, ini akhirat. Kita ngejarnya ke sini, ini ngikut nggak nanti? Akan ngikut. Tapi kalau kita itu perjalanannya ke sini, kita ngejarnya ke sini, nyampe nggak? Kita itu akan ke sini terus kok, dikejar terus. Sama halnya dunia akan menjauh dari kita. Itu yang terjadi. Banyak orang merasa nggak cukup dengan apa yang mereka telah peroleh. Makanya di sini diwanti-wanti bahwa kefakiran itu bisa menyebabkan manusia itu lupa ya, dengan alasan kesibukan mencari nafkah, mencari rezeki, sehingga lupa untuk beramal. Memang ada yang seperti itu. Orang itu kalau nuwun sewu ya, hobinya kerja itu wah luar biasa loh, seneng banget nyambut gawe, dan sampai-sampai lupa anak istri loh. Iya, saya nemui berapa orang seperti itu, dan dia ngaku ke saya bahwa istrinya itu kan anaknya 12 itu.
ada orang punya anaknya 12 dan meninggal 3 atau berapa gitu loh, dan pernah kalau nggak salah kirat berapa kali, ya itu dia, ya istrinya tuh sampai depresi kalau nggak salah 2 sampai 3 kali baby blues itu, ya kebingungan pasca melahirkan itu. Nah, suaminya apa? Suaminya alasan kerja, ya keluarga istri anak itu nggak cukup cuma dikasih duit, laras gitu ya. Istri anak itu nggak cukup cuma dikasih duit, tapi apa? Kasih sayang, perhatian. Istri juga seperti itu, nggak cukup cuma dikasih nafkah, harta. Apalagi kalau anak banyak, ini butuh ya dibantu, membimbing, merawat bareng-bareng. Ya, ada juga orang yang sudah ngaji, ya ngaji, tapi apa? Istrinya dibiarkan, ya, dibiarkan. Ya, sampai depresi, ya alhamdulillah. Kita jangan seperti ini. Ini bukan fakir, bukan karena kefakiran. Yang sebagian orang bukan karena kefakiran, tapi ya di dalam manajemen berumah tangga ini ya masih belum pas, setelannya belum pas. Kemudian yang kedua, ghinan mudghiyan, ya ghinan mudghiyan, yaitu kekayaan yang melampaui batas. Kaya itu nikmat atau bukan, Pak? Kekayaan itu nikmat atau bukan? Ya. Kekayaan itu bisa menjadi nikmat dan sarana untuk taat, sebenarnya bisa. Kayak Nabi Sulaiman itu kan diberi kerajaan yang belum pernah ada seperti beliau dalam kenikmatan kerajaan tersebut. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia Rabbku untuk mengujiku aku syukur ataukah kufur. Tapi suatu ketika kekayaan itu menjadikan pemiliknya melampaui batas, dan ini yang banyak terjadi. Pemiliknya jadi sombong, lupa akhirat, tenggelam dalam kenikmatan dunia. Maka di sini kebalikan fakir, sama-sama sibuk dunia. Ya, tapi yang satu sibuk karena kekurangan, yang lain mabuk karena kelebihan. Mabuk karena kelebihan. Saking bingungnya nanjak ke bondone itu kan sampai nggak tentu arah itu kan. Ya, ini yang bahaya. Kemudian yang ketiga, maradun mufsidan, sakit yang merusak. Sebenarnya sakit itu bisa menjadi faktor pelebur dosa, pintu pahala, bila mana disikapi dengan sabar dan ridha. Namun ada jenis sakit yang menyebabkan kelumpuhan, ya, kemampuan fisik dan mental. Sehingga apa? Peluang amal menjadi tertutup, tidak lagi mampu ibadah fisik berat, sulit hadir majelis ilmu, daya ingat melemah. Jadi saat sehat banyak amal sebenarnya bisa dilakukan, tapi saat sakit amal menjadi berkurang. Ya, kita sama-sama merasakan kalau sakit itu memang penghalang, apalagi kalau sakitnya ini alhamdulillah, ya sakit stroke, ya atau sakit yang nggak bisa kemana-mana, ya, yang harus di rumah, yang ini sesuatu hal yang kita berlindung dari perkara tersebut. Yang berikutnya haraman mufannidan, yaitu tua renta yang melemahkan pikiran. Ya, al-haram itu usia sangat lanjut, usia tua. Ya, mufannid itu lemah pikiran, mudah lupa, kacau pertimbangan, bahkan bisa mengarah kepada kepikunan. Tua yang pikun. Kalau sudah sampai ini, ya dan billah, mungkin orang sudah nggak lagi mampu merenung, membaca, memahami dalil, apalagi nyusun program.
wong dia ngomongnya tadi udah makan belum makan, ya tadi sudah sholat bilang ya belum sholat. Kayak yang seperti ini susah ini, ya. Jadi hadis ini mengingatkan jangan nunggu saat usia lanjut, ketika akal sudah turun dan mulai serius beramal. Ada seorang salaf yang usia lanjut, orang-orang terheran dengan keadaan beliau kok masih normal, masih segar bugar. Apa komentar beliau? Ya, beliau sampaikan bahwa ketika beliau masih muda, beliau menjaga anggota tubuh itu dari perbuatan maksiat, sehingga di saat tua pun Allah menjaga badan dan fisik beliau dari keburukan atau dari hal yang tidak mengenakan. Kemudian yang berikutnya mautan mujhizan, kematian yang menuntaskan, alias apa? Kematian yang langsung menghabisi. Kalau sudah mati itu wes apa ya? Finish. Ya, dalam arti finish apa? Habis waktu. Karena pintu taubat itu untuk tiap-tiap orang tertutup ketika nyawa sampai tenggorokan. Ya, kalau untuk seluruh manusia ketika matahari terbit dari arah barat. Ya. Pintu taubat tiap kita itu beda-beda tertutupnya. Ya. Tergantung kapan kematian itu datang. Kalau kematian sudah datang, maka tertutup, sudah nggak diterima lagi. Nas'allahu li wa lakum ala afiyah. Jadi bukan sakit yang berkepanjangan. Kalau sakit berkepanjangan masih ada jeda waktu, masih memungkinkan kita menambah ibadah. Entah itu zikir, entah itu tilawah, atau yang lain. Ya. Terus, tapi kalau kematian ini, nah, ini bisa sewaktu-waktu datang, mendadak kecelakaan. Yo, jadi yang ini terus piye? Iya, ketemu, wah tadi aku ketemu si Fulan, wah dia masih seger bugar, bahkan kelihatan fit, kelihatan seger sehat. Ternyata diseruduk tronton itu kan, ya akhirnya ya siapa yang kuat pak? Ya mati ya, ya dan billah. Ya, maka ini apa? Ini sesuatu yang menghalangi kita untuk beramal. Bisa juga stroke, serangan tiba-tiba, ya, serangan jantung tiba-tiba. Seperti kemarin ada dulu ya santri kita juga usia 44 tahun, itu habis kerja, ya jualan, dia duhur merasa pusing, kemudian tidur, asar itu sholat asar, dia sambil duduk, ya terus mengajarkan diri. Ya, kenapa? Pembuluh darahnya pecah. Padahal masih muda, 44 tahun, pembuluh darah pecah, meninggal dunia. Ya. Terus kalau sudah seperti ini, masih ada kesempatan lagi enggak? Nanti masih ada enggak? Engkau wailah, engkau. Ini sudah enggak ada. Kalau sudah kayak begini nasibnya, kita mohon perlindungan kepada Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua. Ya. Jadi begitu datang kematian, semua kesempatan amal berhenti total. Ya, idza matal insan inqata'a amalu illa min thalas. Kalau manusia mati, putus amalnya kecuali tiga. Ya, sedekah syariah, ilmu yang manfaat, atau anak saleh yang mendoakannya. Kemudian yang berikutnya dajjal. Dajjal, ya, ini sighah mubalaghah. Artinya apa? Pendusta, banyak dustanya, banyak bohongnya. Karena Dajjal mengklaim, ya, dirinya itu punya sifat-sifat ketuhanan. Dirinya mengklaim sebagai Tuhan, dan dia hidup. Fitnah paling besar semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman adalah fitnah Dajjal ini. Tinggal di bumi menyebarkan fitnah itu 40 hari.
Ya, 40 hari aja luar biasa dampak buruknya. Sehari yang dilaluinya seperti setahun, ya, hari berikutnya seperti sebulan, hari berikutnya seperti sepekan, dan sisa harinya 37 hari itu seperti hari-hari biasa yang dilewati oleh kita. Di mana Dajjal ini, ya, ini ujian imannya itu sangat berat. Ya, disebutkan bahwa seburuk-buruk hal gaib yang dinantikan, karena ia memang belum muncul, namun pasti datangnya. Dan fitnahnya Dajjal ini bisa menghapus iman, utamanya orang-orang yang lemah iman. Ya, padahal kalau kita survei banyak orang yang kuat iman, pelemah iman. Banyak yang lemah iman. Apalagi di saat sebelum kemunculannya terjadi beberapa peristiwa seperti kemarau, ya, seperti hal-hal yang membuat manusia itu butuh kepada harta, butuh kepada makanan dan semisalnya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau dalam riwayat yang lain menjelaskan fitnah Dajjal ini termasuk tanda-tanda kiamat, ya, tanda-tanda kiamat. Dimana kalau Dajjal ini turun, ini akan segera disusul dengan tanda-tanda yang lain. Ya, kalau sudah muncul Dajjal, nanti ibarat kalau manik-manik itu kan dirajut itu kan, kalau sudah petil satu, delidir gitu kan, gitu kan, datangnya delidir, ya, jadi berkelanjutan gitu kan, karena Dajjal, turunnya Isa ibnu Maryam ini, ya, di waktu yang sama, karena yang akan membunuh Dajjal itu Nabi Isa alaihissalatu wassalam, ya. Nas'allahu al-afiyah. Terus as-sa'ah fasa'a adha wa amar, hari kiamat yang benar-benar mengakhiri kesempatan amal semua manusia. Kalau kematian itu kan hanya mengakhiri kesempatan beramal manusia yang mati tadi, tapi kalau kiamat semua manusia tertutup kesempatan untuk beramal, ya. Jadi bila ia datang, seluruh pintu tobat dan amal dunia finish, selesai. Bapak Ibu sekalian rahimanallahu wa iyyakum wa azzanallahu wa iyyakum jami'an. Jadi apa yang kita bacakan tadi, ya, ini selaras juga dengan banyak ayat dan hadis. Misalnya Nabi SAW sampaikan ikhtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan yang 5 sebelum datangnya yang 5. Syababaka qabla haramika, mudamu sebelum tuamu. Wasihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrika, kayamu sebelum fakirmu. Wa faraghaka qabla sughlika, ya, luangmu sebelum sibukmu. Wa hayataka qabla mautika, dan hidupmu sebelum matimu. Juga selaras dengan hadis Nabi, ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat banyak manusia tertipu di dalamnya, nikmat sehat dan waktu luang. Ya, dalam hadis ini diteguhkan nikmat sehat dan waktu luang itu ladang amal, bukan untuk nyantai tanpa arah. Ya. Terus juga seperti yang sudah kita sampaikan di hadis yang dulu, badiru bil a'mali fitanan, segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Di pagi hari seorang mukmin, sorenya kafir. Sorenya mukmin, paginya kafir. Ia menjual agama untuk kepentingan dunia. Iya dan billah. Al Hasan Al Basri rahimahullah taala mengatakan, ya ibna Adam, innama anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Wahai anak Adam, engkau itu hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap kali satu harimu pergi, pergi pula sebagian dirimu. Seperti sudah pernah saya contohkan, umur orang dicatat 60 tahun. Tinggal sekarang sudah 59 lebih, ya, 20 hari. Ya, itu kan kelihatan sekali. Hidupnya dia itu cuman kumpulan hari-hari, tinggal 9 atau 10 hari saja. Jadi hidup ini bukan sekedar hitungan tahun, tapi jumlah hari yang kita isi
dengan taat atau maksiat. Menunda amal berarti membiarkan sebagian diri kita hilang tanpa bekas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membekas dari hari-hari kita itu kalau kita pakai untuk ketaatan. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i ya, beliau mengatakan as-suhbatu ma'allahi bihifdzi awamirihi wa tarki nawahihi wal wuquf 'inda hududi wa mubadarah awqatika ila mardatihi. Kebersamaan dengan Allah itu adalah dengan menjaga perintahnya, meninggalkan larangannya, berhenti di batasannya dan segera mengisi waktu untuk mencari keridhaannya. Ini juga dinukil dari Ibnu Qayyim dan para ulama yang lain. Maknanya apa? Hakikat bersama Allah itu bukan hanya merasa dekat secara perasaan, tapi apa? Mengisi waktu dengan amal yang diridhai tanpa menunda. Kita contohkan misalnya Imam Nawawi sendiri, penulis kitab Riyadhus Shalihin. Beliau itu sangat memanfaatkan waktu. Murid beliau menceritakan, Al-Attar, Ibnu Al-Attar, gurunya hampir tidak ada waktu yang kosong dari belajar, mengajar, menulis, ibadah, ya. Sampai-sampai beliau makan sedikit dan tidur sangat singkat. Biar apa? Maksimal waktu untuk ilmu dan amal. Ya, beliau diriwayatkan itu sehari 12 mapel pelajaran beliau, murajaah. Ya, dan beliau kaji. Masya Allah ya. Kalau yang seperti ini terlalu jauh ya kita ketinggalan ya. Kalau kita mau nyusul masih kuat nggak ini? Ya, amalnya Imam Nawawi kayak begini ini. Ya, sampai-sampai para ulama itu ya makan itu roti kering ya dicelupkan ke air langsung ditelan gitu. Loh, katanya makan yang sehat itu kan dengan 30 kalian kunyahan gitu kan. Mengunyah 30 kali. Nanti malah banyak dihitung kunyahannya daripada majelis ilmunya. Oleh karena itu, amalan nyatanya apa? Beliau membagi waktu antara mengajar, menulis, menghafal, dan ibadah. Dan tidak banyak interaksi dengan hal yang tidak perlu. Makanya kalau orang itu, mohon maaf, sering gerombol-gerombol, itu kan karena apa ya? Nggak bisa memanfaatkan waktu. Ya, buang-buang waktu. Ya. Coba kita perhatikan sebagian cara interaksi orang itu kan dengan nongkrong-nongkrong, ya sampai larut malam, ya padahal ngopo di situ. Nggak ada kegiatan yang berarti, bahkan seringkali malah kegiatan yang tidak baik, jaga lisan dan sebagainya. Dengan cara ini Allah akan memberkahi umur, ya, akan memberkahi umur. Tapi ya lihat Imam Nawawi melahirkan karya besar, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, Al-Majmu', ya dan lain sebagainya. Jadi apa yang bisa kita petik dari kisahnya Imam Nawawi? Siapapun yang jaga waktu dengan sungguh-sungguh, walau umurnya pendek, bisa melahirkan jejak amal jariah yang panjang. Maka segera beramal itu bukan sekedar slogan, namun apa? Disusun dalam jadwal hidup yang disiplin. Beliau usianya berapa? 45 atau 46 tahun, sekitar itu. 45 atau 46 tahun. Ya, dibandingkan kita, ya, kita sudah mungkin banyak di antara kita yang lebih dari usia itu. Tapi jejak kita apa? Ya, apa jejak kita? Kita belum punya jejak, ya, belum punya warisan amal yang bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak-bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum wa azanillahu wa iyyakum. Jadi hadis yang kita bacakan tadi ini ada penanaman beberapa pokok akidah. Pertama, iman kepada takdir. Tentang fakir, kaya, sakit, sehat, tua, mati, dajjal, kiamat, semuanya di bawah takdir Allah. Kemudian yang kedua, ada iman kepada perkara gaib. Tentang dajjal kan belum ada.
belum muncul sekarang. Kiamat juga gaib, wajib diimani. Kemudian juga masalah keimanan lain yang bisa kita petik dari hadis ini. Dunia bukan tempat tinggal abadi. Tapi apa? Ya, dunia ini adalah mazra'atul akhirah. Ladang untuk akhirat. Dan dunia ini satu kesimpulan, pasti akan berakhir. Kemudian sisi pembersihan jiwa yang bisa kita ambil dari hadis ini. Tadi sisi akidah yang kita ambil, sisi tazkiyatun nafas yang bisa kita ambil dengan kita mempelajari hadis ini akan mengobati beberapa penyakit hati. Contohnya apa? Suudzon terhadap masa depan. Ya. Justru dengan kita mengkaji 7 perkara ini akan mengajarkan kita itu ya optimis. Ya, optimis ya. Mengajarkan kita realistis. Masa depan tidak pasti longgar, yang pasti itu adalah kematian. Terus tamak kepada dunia, baik dalam fakir maupun kaya, ini juga tercela. Ya. Terus tertipu, merasa masih panjang waktu, menunda taubat, amal, tertipu dengan dunia, ini juga ya hal buruk yang mestinya kita bersihkan dari hati. Kemudian ada tentang fikih amal yang bisa kita ambil. Ya, asal dalam amal soleh itu segera. Asal dalam amal soleh itu segera, kecuali kalau ada maslahat syar'i, ya, menuntut adanya penundaan amal. Contoh misalnya menunggu waktu yang lebih utama atau kondisi yang lebih sehat. Misalnya ketika waktu zuhur, saat panas matahari tengah terik-teriknya, ditunggu sampai tabrid dulu, sampai agak dingin, ya, ini boleh, ya, menunda seperti ini boleh. Ya. Terus menunda amal wajib tanpa uzur itu maksiat, meski niatnya nanti juga akan dikerjakan. Contohnya sholat ngulur-ngulur waktu sholat, ya, itu nanti diancam dengan wailul lil musallin. Terus juga mempersingkat angan-angan. Mempersingkat angan-angan. Terus contoh kekinian yang bisa kita berikan, misalnya ada buruh, ada pedagang, merasa waktunya habis di lapangan, lalu sholatnya sering di akhir waktu, nggak sempat tilawah, apalagi kajian. Ya, kepala keluarga tadi sudah saya contohkan. Terus bagaimana cara mengatur waktunya? Sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki jangan sampai ditinggalkan. Terus minimal 1 majelis ilmu rutin per pekan itu harus tetapkan, dan minimal tilawah harian itu meski beberapa ayat. Udah habis waktu ya. Ini ada aplikasi-aplikasi yang lain kok banyak banget. Terus langsung aja renungan. Ya, insya Allah aplikasi jenengan pun paham. Jika hari ini kita masih sehat, masih bisa baca, nulis, jalan, tersenyum, sedekah, berapa persen dari kemampuan itu yang sungguh-sungguh kita gunakan untuk akhirat? Kalau ternyata banyak waktu terbaik kita habis untuk urusan yang tak mendekatkan diri kepada Allah, apa yang akan kita bawa saat salah satu dari 7 penghalang itu benar-benar datang? Ya. Jadi setiap hari ada bagian umur yang hilang. Amal soleh yang tidak segera dilakukan hari ini belum tentu sempat dilakukan esok. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Sebagai penutup, ya, jadi bab ini menempatkan kita di depan cermin. Apakah kita termasuk orang yang menunggu atau orang yang bersegera? Fakir dan kaya sama-sama bisa melalaikan. Ya. Sakit sehat sama-sama bisa menipu. Muda tua sama-sama bisa digunakan untuk bermain-main. Yang membedakan adalah sikap hati dan keputusan amal hari ini. Karena itu pembahasan kita ini bukan sekedar bacaan teori, tapi apa? Ajakan untuk kita semua, termasuk saya juga. Ya, memulai satu langkah nyata, menutup halaman dengan taubat
dari dosa, menambah bacaan Quran dan memperbaiki sholat, serta menata jadwal harian kita. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa barik lana fi awqatina wasrif anna faqran munsiyan wa ghinan mutghiyan wa maradan mufsidan wa haraman mufannidan wa mautan mufajian wa najjina min fitnatil dajjali wa sairil fitani wa khtim lana bi husnil khatimah ya arhamar rahimin. Ya Allah, tolonglah kami untuk banyak berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Berkahilah waktu kami, lindungi kami dari kefakiran yang melalaikan, kekayaan yang melampaui batas, sakit yang merusak, usia tua yang melemahkan, dan kematian mendadak. Selamatkan kami dari fitnah dajjal dan seluruh fitnah, dan wafatkan kami dalam husnul khatimah, wahai Zat yang maha penyayang. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan? Ya. Nah, sakit yang merusak. Ya, terus ini pertanyaannya satu atau dua? Apa banyak? Nah, iya. Kalau yang antum maksud, ya, ketika kita sehat, kita merutinkan suatu amal soleh, maka ketika kita sakit atau safar, kita masih dapat pahala itu. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Ya, jikalau seorang hamba itu sakit atau sedang safar, maka dia akan dapatkan ditulis pahala untuknya, pahala amal, ya, ketika dia terhalang karena sakit atau safarnya itu, ya, sebagaimana dia ketika melakukan dalam keadaan sehat dan mukim. Misalnya tadi yang antum contohkan, orang ketika sehat rutin sholat duha, namun ketika sakit terhalang sholat duha, dia dapat pahala itu, walaupun dia nggak ngerjakan karena sakit loh, ya. Ya. Demikian pula orang ketika mukim, ya, dia berbuat baik sama istri, sama anak, mendidik mereka dengan baik, dengan kasih sayang. Ketika safar kan nggak bisa toh, ya. Ya sekarang bisa dengan telepon, dengan apa, tapi kan nggak seperti kalau di rumah. Maka dia akan dapat pahala tarbiyahnya untuk keluarga. Terus yang antum maksud yang mana? Yang ini atau pertanyaan yang lain? Yang ini? Ya wes berarti. Ya. Saya baru menjelaskan soal, tapi antum sudah cukup, ya wes. Nggak perlu panjang dan lebar. Ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada, alhamdulillah, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.